Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tambah seru nggak? Tambah seru. Tambah seru nggak? Masih banyak lagi nih ilmunya bagaimana caranya biar nggak was-was ya. Ikat suami pakai ini ya. Ininya apa aja kita ulang yuk. Yang pertama pakai masakan. Yang kedua penampilan. Bener. Yang ketiga telinga. Habis itu dibacain apa? Surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar. Nah habis itu ringan memberi maaf. Itu kira-kira udah ada belum tuh? Udah ada belum di dalam di kita? Nggak ada semuanya kayaknya. Ya, tapi masih banyak lagi nih ilmunya nih ya. Kita lihat dulu nih satu nih. Ketika di belakang suami kelakuannya bagaimana sih? Kita lihat yuk. Masya Allah, yang luar begini biasa. nih. Aduh, yang begini yang dicari sama laki-laki nih. Masya Allah. Ya, di belakang laki doain ya. Tadi yang 5 tadi mudah-mudahan udah ada ya kriteria di kita ya. Suka memaafkan, masak bisa, apa bisa. Nah ini kira-kira Bunda doain laki. Ya, kan ada yang bilang suksesnya seorang laki-laki tergantung bagaimana istri di belakangnya. Nah kalau misalnya istri udah ngedumel marahin, nggak doain juga. Ini kan jadi bahasa lah. Ternyata kesuksesan juga tergantung dari doanya. Silakan Bun. Baik, terima kasih, mohon izin guru kami Ustadz Syam dan juga Ustadz Maulana. Subhanallah bunda-bunda, hari ini kita sudah banyak ilmu yang kita pelajari ya. Di antaranya adalah kalau misalkan bunda-bunda nih was-was nih, ya Allah suami saya di luar kayak gimana, berangkat kerja ya Allah mudah-mudahan selamat ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Namanya kita di luar kan kita tidak tahu siapa yang kasih garansi kita di luaran selamat atau kita celaka kan tidak tahu. Maka pentingkah kita berdoa untuk suami? Penting nggak? Yuk kita berdoa dulu untuk suami, yuk angkat tangannya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Sabbit qalbi. Sabbil qalbi. Ala dinik. Ala dinik. Amin ya Allah. Ya Allah yang membolak-balikan hati manusia, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Bunda yang tercinta, kita ini adalah milik Allah. Suami milik Allah, hanya dititipkan kepada kita. Anak juga milik Allah, semuanya adalah milik Allah. Tetapi kata Allah, ud'uni. Nah itu Allah yang memerintahkan agar kita memohon. Bolehkah kita memohon kepada Allah, berdoa untuk suami? Boleh tidak? Boleh nggak disebutin namanya kalau kita lagi berdoa? Jangan-jangan nanti berdoanya bukan suami kita. Ya kan, yang didoainnya siapa? Nah, kalau misalkan kita sedang berdoa habis sholat itu khusyuk, ya Allah mudah-mudahan suami saya diselamatkan, dimudahkan dalam tugasnya, dimurahkan rezekinya, dilindungi jiwa raganya ya Allah. Nah, ibu-ibu suka nggak kalau lagi kesel berdoa? Mau kesel nggak kesel tetap berdoa kepada Allah, betul tidak? Jangan lagi ada uangnya didoain terima kasih abang, ya Allah didoakan semoga uangnya tambah banyak. Giran abangnya atau suaminya, bapaknya lagi kebetulan tidak punya uang, saya nggak mau doain. Jangan begitu. Justru kita berdoa itu pagi berdoa, siang berdoa, malam berdoa, dan ketika kita lagi sholat juga kita berdoa kan, betul tidak Bu? Makanya bermohonlah kepada Allah, memintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini penting. Kalau kita was-was, khawatir suami kita terjadi apa-apa di luar, dengan kekuatan doa is nothing impossible, be possible with the praying doa. Ibu paham? Ustaz Maulana mau ulangin Bunda? Mau ulang. Saya diulang dulu supaya saya bisa ulangi satu lagi. Nothing impossible. Tidak ada yang mustahil. Be possible. Tapi akan terjadi with praying doa. Dengan doa. Yang di rumah udah paham? Udah paham? Jadi tidak mesti saya ulangi. Iya, nggak usah. Makanya ibu, mari kita sering berdoa untuk suami kita. Karena kita juga butuh suami kita selamat. Iya, benar. Berangkat selamat, pulang selamat. Betul tidak? Iya, kesel sama laki doain lakinya. Iya, itulah pengikat di antara dari ya. Iya, tadi, semuanya ya. Masya Allah. Rezekinya laki seret, doain biar rezekinya lancar. Biar lancar, sholat duha. Punya laki-laki galak, doain biar tambah galak. Lembut. Masya Allah, tepuk tangan dulu yuk. Ya Allah, doa ya, jangan pada lepas sama doa. Nah ini ada doa lagi nih, satu lagi nih ya. Ustaz Maulana nih ya. Siap. Katanya ada doa lagi membaca Asmaul Husna.
Asmaul Husna kan ada 99. 99. Ya Allah ya Rahman ya Rahim Malik ya Kudus. Banyak banget. Kira-kira ada spesialisasi yang mananya nggak nih nama Allah yang akhirnya bisa ngikat hati suami? Ada 2. Silakan. Oke. Izin Bunda dan Ustaz Sam. Baik, buat semuanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Nih, kalau diselesain habis durasi saya. Mohon izin. Ada 2 bacaan Asmaul Husna yang kita bisa ambil untuk mengikat hati suami. Dengan 2 kata ini, 2 nih, nama Allah yang mulia yang indah, yakni Ya Latif, Ya Wadud. Ya Latif, Ya Wadud. Ya Latif, Ya Wadud. Sekali lagi. Ya Latif, Ya Wadud. Apa artinya? Ya Latif yang lembut, Ya Wadud yang mencintai. Maka yang terpenting dari sini, lembutkan hati suami. Amin. Raih cinta suami dengan cara pemilik hati itu siapa? Allah. Pemilik cinta itu siapa? Allah. Maka panggil siapa pemiliknya. Allah. Saya mau nanya Bu, kalau ibu dikejar anjing, apa yang ibu teriakin? Teriakin pemiliknya, Pak, anjingnya Pak. Iya benar, iya benar, iya benar. Iya. Pemiliknya, Pak anjingnya lepas Pak, saya gitu. Jangan, tapi cari siapa pawangnya, siapa pemiliknya. Dari sini kita belajar raih itu. Pandang suami ya Latif, tapi nggak usah kenceng. Latif siapa lagi tuh pacar kamu? Kenceng kan baca. Ya Latif, Ya Wadud. Maka apa yang sebenarnya di sini? Ini bacaannya, ibarat maaf ya, termasuk yang di rumah, kalau ada garam, nah, ada bungkusannya, tulisannya garam, garam halus. Yang mana yang asin? Tulisannya atau isi dalamnya? Dalamnya. Dalamnya. Isi dalamnya. Maka sebenarnya bukan hanya sekedar dibaca, pakai tindakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tindakan itu yang paling penting. Tindakannya apa? Maaf ya Bu, cintai, deketin, sayangi. Itu sehingga berbalas kebaikan. Mohon maaf, ambil kebaikan ini sehingga kita ketika membacanya jadi bisa dijadikan doa. Ya Bu ya? Doa malam-malam jam 2. Zikir. Jam 2 sampai jam 4, 2 jam ini sebenarnya kita harus ada di satu sejadah. Di sepertiga malam yang ketiga, saya minta tolong kepada semuanya, semua memanggil Allah. Kalau ada masalah dengan pasangan, coba panggil siapa pemiliknya. Lembutkan, suami suka marah-marah, Ya Latif, Ya Latif, lembutkan ya Allah. Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Allah yang mencintai. Ya Allah, berikan cintanya kepada aku. Allah. Itu yang paling bagus. Bisa dibaca di tengah malam, di waktu sholat. Kan ada 4 itu, 30 menit, 30 menit, 30 menit, 30 menit. 30 menit sholat, 30 menit baca Quran, 30 menit zikir, 30 menit baca doa. Di sini kita gunakan. Pas banget ya. Pas banget, 2 jam. Masya Allah, insya Allah. Jadi lakinya nggak kemana-mana, keikat hatinya. Keikat, sudah diambil. Siapa yang ngikat? Pemiliknya. Pemiliknya yang maha memiliki hati. Iya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Tepuk tangan dulu yuk. Aduh, nikmat itu kalau begitu ya. Masya Allah, jadi barokah semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya? Yang kiri udah, yang kanan aja. Nah, mana tadi mic-nya pinjem atuh abangku? Iya. Nih, boleh ke tengah yuk. Iya, tebel banget kacamata itu. Iya, ya Allah, geser dikit ya. Itu plus apa minus? Plus ya, sama saya. Ya baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmaida dari Majelis Taklim Al-Islah Bogor. Al-Islah Bogor, tepuk tangan dulu. Ya sebenarnya udah deket, cuman kesampingan agak. Nah dipasin begini. Iya. Oh juga dah. Iya.
Oh, Assalamualaikum. Ya, pertanyaannya mau nanya sama siapa? Mau nanya namanya dulu. Ustadz Sam. Ustaz Syam. Namanya tadi siapa? Rosmaida. Rosmaida. Panggilannya Ibu Ros. Ibu Ros. Bu Ros mau bertanya sama Ustaz Sam. Iya. Itu dia. Iya, iyalah. Mangga, silakan. Assalamualaikum Bunda Ustadz Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Ros. Saya mau nanya Ustadz Sam. Iya. Kali ini saya baru ketemu, lama banget pingin ketemu sama Ustadz Sam nih, baru lihat kelas. Masya Allah. Siap Ibu. Katanya Ustadz zaman sekarang tuh ada pelet halal. Ya. Giliran nanya. Yang bener. Bahaya nih pertanyaannya nih. Iya, untuk pelet halal. Pelet Oke. syar'i ya, pelet syar'i. Syar'i iya. Iya. Biasanya Katanya pelet tuh untuk lewat apa tuh? mengikat hati suami dengan air doa. Air doa. Iya, apakah itu betul Pak Ustadz Sam? Siap. Ya Allah. Dan dia katanya dari Nabi Daud. Alaihi salam. Bacaannya. Oh, awalnya. Air dari Nabi Daud alaihissalam. Apakah itu benar? Jauh amat. Iya. Siap. Iya, terima kasih Ustaz. Baik Ibu. Jadi pertanyaannya boleh atau enggak dan benar atau enggak ya? Iya. Iya, baik. Benarkah itu? Siap. Iya. Baik Ibu Ros, thank you. Yo, sama-sama. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya juga pengen tahu jawabannya. Baik, ini. terima kasih Bang, terima kasih Ibu Ros, tabi guru kami Ustaz Maulana, Bunda Tuti, para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Bukan air dari Nabi Daud, tapi boleh mengambil nama Nabi Daud alaihi salam dalam baca doa ini. Maksudnya dahulu kalau para qori mau baca Quran itu biasanya membawa-bawa nama Nabi Daud. Kenapa? Nabi Daud alaihi salam terkenal dengan suara yang paling merdu, tapi tidak mengalahkan merdu daripada suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua nabi itu suaranya merdu, tapi tidak ada yang mengalahkan merdunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi Daud yang terkenal. Maka para qori itu membaca, ya Allah, sebagaimana engkau baguskan suaranya Nabi Daud, berikanlah aku juga suara yang bagus. Nah sekarang bagaimana caranya kalau untuk mengikat hati suami dengan doa yang diikat sama Nabi Daud alaihissalam? Nah caranya baca begini, ya Allah, lembutkanlah hati suamiku sebagaimana engkau izinkan Daud alaihissalam melembutkan besi yang keras. Allahumma layyin qalbahu kama layyantal hadida li Daud alaihi salam. Ya Allah, lembutkan hatinya dia, ya Allah, atau suamiku itu sebagaimana engkau telah melembutkan besi untuk Nabi Daud alaihi salam. Gak bisa bahasa Arabnya, pakai bahasa Bogor dah. Pakai bahasa Indonesia boleh, subhanallah. Kemudian ada nggak lagi doa yang lain? Ada juga begini, Allahumma ja'alni mahbuban ala zauji. Ya Allah, jadikan aku ini kecintaannya suamiku saja. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan kasih sayangmu ya Allah, wahai yang maha penyayang. Boleh sambil peletnya pakai apa? Pakai air doa. Bagaimana air didoain? Maka langsung bacakan sholawat Ibrahimiyah 4 kali. Boleh. Kemudian boleh juga, ini saya dapat daripada Andre Guruta, Allahu yarham, membacakan surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Baca surah Ali Imran ayat 200 sembari mengaduk minumannya, mengaduk kopinya. Apa yang lebih penting daripada itu, Bu? Yang lebih penting daripada bacaannya adalah bagaimana seorang istri menyiapkan makanan suami. Masya Allah. Adalah bagaimana seorang istri menyiapkan minuman suami sembari dia bacakan doa-doanya. Kemudian dibacakan doa dengan sholawat tadi Ibrahimiyah boleh, dibacakan dengan surah Ali Imran ayat 200 boleh, dibacakan dengan doa yang tadi sama-sama, Allahumma ij'alni mahbuba ala zauji birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kalau cara bacanya beda-beda. Ada yang dibaca di air, boleh. Ada yang dibaca setiap habis sholat, boleh. Ada yang dibaca sembari mengantar suami keluar rumah, boleh. Ada juga suaminya tidak pernah keluar rumah, tapi jangan salah. Ada orang tidak pernah keluar rumah, tapi godaan yang masuk ke HP-nya. Ada orang tidak pernah keluar rumah, tapi tidak ada godaan di luar rumah. Godaannya dari dalam HP-nya. Ini berlaku buat suami juga istri.
Subhanallah. Maka bacakan doanya. Kemudian apa faedah daripada Ali Imran ayat 200 tadi? Karena diajar sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Ya Allah, jadikan suamiku ini sabar. Sabar bagaimana? Sabar menghadapi istri cerewet kayak saya. Sabar memandang saya yang tidak secantik wanita di luar sana. Kenapa? Karena semuanya butuh kesabaran. Kenapa ada suami tidak tergoda di luar sana? Karena sabar. Kenapa ada istri yang tidak tergoda di dalam rumah? Karena sabar. Semuanya butuh kesabaran. Maka amalkan. Boleh membaca doa sebagaimana ditautkan dengan nama Nabi Daud alaihissalam. Boleh baca doa pakai bahasa Indonesia. Boleh pakai ayat-ayat Al-Quran. Tapi yang paling penting ini, boleh berdoa dengan sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masih banyak lagi. Biar ngikat hati suami agar tidak was-was. Lakukan ini. Tapi setelah yang satu ini, silahkan. Ya, baik, kembali lagi di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Nyok, sekarang kita masuk ke dalam segmen curhat dong, Ustaz. Iya, kami curhat. Yang curhat udah ada di sini nih. Iya, kenalin dulu namanya siapa, tinggalnya di mana, lipsticknya warnanya kayak. Yuk, menanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika dari Majelis Taklim Al-Islah Bogor. Al-Islah Bogor. Tepuk tangan dulu yuk. Ini curhatnya apa tuh? Mau curhat, Bunda? Iya, silakan. Begini, Bunda. Iya. Saya punya seorang ibu yang lagi sakit. Iya. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Udah lama sakitnya? 3 tahun. Oh, sakit apa? Kanker, Bunda. Kanker, Masya Allah. Dideketin mic-nya. Saya punya 5 bersaudara. 5, ya. 3 perempuan, 2 laki-laki. Iya. Tapi yang selalu terdepan anak perempuan, Bunda. Iya. Yang 2 laki-laki itu sama sekali tidak mau peduli. Bagaimana saya caranya untuk menegur dia atau menyadarkan dia, Bunda, supaya dia peduli sama orang tua saya? Oh, baik, Masya Allah. Ibu, namanya orang tua itu adalah yang telah mengandung, melahirkan kita. Dulu kita yang dirawat oleh orang tua kita, sekarang kita yang merawat orang tua kita. Dan kalau misalkan ada saudara yang belum peduli, ya, belum merasakan merawat ibu, kita musyawarah keluarga. Baiknya kita dikumpulkan 5 anaknya, ya. Jangan sampai ada 1 atau 2 anak yang tidak mendapatkan pahala merawat ibu. Sudah, Masya Allah. sudah jadi, saya sudah. seperti Masya itu. Allah. Tapi tetap baik. Kalau begitu nanti pas pulang-pulang ulangi lagi. Kita bicarakan yang baik-baik. Kalau misalkan tetap keras hatinya, belum ada niatan, belum ada itikad, atau belum mau ada ingin merawat, yang bisa merawat ibu siapa? Udah nggak usah kita ngandel-ngandelin. Kalau misalkan ibu ngandel-ngandelin, nanti jadi kecewa. Iya, betul. Udah urusan ibu, urusan kita. Jalan Surga aja, kita itu merawat orang tua. Iya. Dan kita doakan, mudah-mudahan saudara yang belum merawat, Allah berikan hidayah. Kita tidak tahu apa alasannya, ya. Tidak mau merawat. Boleh ditambahkan, Ustaz Syah? Iya, Oh, baik Ibu, subhanallah. Sudah berapa lama ibunya sakit? Sakit udah 3 tahun, Ustaz. 3 tahun. Kondisinya Ya Allah. sekarang? Sekarang Deketin udah lagi, stadium maafin. 4. Oh, jadi berbaring atau masih bisa aktivitas? Masih bisa sih untuk berjalan-jalan. Tinggal sama siapa ibunya? Tinggalnya dia sendiri. Sendiri. Kebetulan saya yang bolak-balik. Deket ya tempat ibu? Jauh, saya paling jauh rumahnya. Oh, paling jauh, alhamdulillah. Yang 2 itu adik saya lebih laki-laki dekat. itu? Yang laki-laki lebih dekat lagi, satu rumah malah. Tapi satu. tidak peduli. Saya anak Tidak pertama. mau merawat. Oh, subhanallah. Yang satu jauh di Surabaya, di Malang. Oh, subhanallah. Tapi Ada. saya paling enggak, ya, walaupun dia tuh jauh, paling enggak perhatian lah. Ya. Sekedar Pengennya nanya, ya, mintanya pengen ya. saya gitu. Paling enggak teleponan lah atau video call apa gitu kan, bisa mengobati rasa rindu Subhanallah. ibu saya. Baik, Gitu. ada sebuah kisah yang mudah-mudahan bisa mengobati ibu. Ada 2 orang ulama. Satu sibuk mengajar, yang satu terhalang pergi mengajar berdakwah karena dia mengurus orang tuanya yang sedang sakit. Subhanallah. Maka subhanallah dinyenyain sama orang, itu tidak pernah pergi berdakwah. Lesu saudaranya, masya Allah, jamaahnya banyak. Ini saudaranya, dia malah sibuk di rumahnya. Apa kata saudaranya yang berdakwah? Seandainya bisa kubayar itu saudaraku, biar saya yang rawat ibuku, dia pergi berdakwah, maka kubayar. Masalahnya
dia tidak mau gantian. Dia yang mau borong semua pahalanya. Dan subhanallah, kenapa? Karena dia tahu ini pahalanya jauh lebih banyak. Ibu, kalau ibu dibukakan tabirnya sama Allah bahwasanya pahala ibu besar sekali, ibu tidak akan ngomong begini. Ibu Tapi akan bilang, saya aja sendiri. Iya udah, Saya jangan memang lupain. udah jalan sendiri sih Iya. untuk urusan rumah sakit atau segala ikhlas. macamnya. Saya Sudah. ikhlas. Tapi saya ingin mengajarkan kepada adik-adik saya supaya ia gimana caranya bisa berbakti Betul. buat orang tua Iya. saya selagi orang tua saya masih ada. Betul ibu, tapi supaya ibu lebih ikhlas, ibu harus tahu pahalanya besar sekali, subhanallah. Alhamdulillah, tidak masih semua bisa orang merawat. ditakdirkan untuk Merawat. bisa merawat ibunya. Tidak Allah semua orang ditakdirkan Akbar. bisa merawat bapaknya. Seandainya dibukakan tabir pahalanya, ibu akan mengatakan, kalian istirahat aja, biar saya sendirian. Subhanallah. Dan tidak semua saudara kita bisa sadar akan hal tersebut. Boleh ibu berdakwah sekali-sekali dengan cara apa? Kalian tidak mau pahala. Adekku, ayo yuk kita panen pahala. Boleh dengan seperti itu. Tapi jangan pernah kita merasa capek. Aduh, kenapa saudaraku tidak bantuin saya? Kenapa adik saya tidak pernah nengokin? Itu. Iya. Nanti akhirnya jadi tidak ikhlas di dalamnya ya, Iya, terbesit seperti itu ya. subhanallah. Sabar ya Bu Baik, ya. sabar. Pahalanya luar biasa buat ibu. Mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita semuanya ya. Dan baik, masih ada informasi banyak lagi nih bagaimana caranya supaya kita nggak was-was ikat suami pakai yang ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, Alhamdulillah.